Akankah ucapan Roky Gerung itu bisa dianggap menghina simbol negara? Dalam hal ini pemirsa adalah Presiden. Langsung saja kita mendalaminya bersama dengan nanti akan ada pelapor, yaitu ada Benny Ramdhani selaku Ketua Umum Barikade 98 yang sudah melaporkan Roky Gerung. Kemudian juga ada pakar hukum, ada Profesor Hipnu Nugroho. Bang Benny terlebih dahulu. Apa sih sebetulnya dilaporkan? Apakah hanya sebuah kata saja yang dianggap tidak pantas, atau memang ini merasa sudah puncaknya dari Anda, Bang Benny? Bagaimana seorang kepala negara dengan seenak udel Roky Gerung memanipulasi demokrasi, memanipulasi hak intelektual, hak berpikir, kebebasan berpendapat, kemudian bisa dikatakan sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut. Saya tantang kalau Roky Gerung seorang pemberani, berani nggak dia katakan orang tuanya sebagai bajingan tolol? Terima nggak kalau dia dikatakan orang tuanya atau istrinya? Oh maaf ya, dia nggak punya istri. Kalau orang tuanya dikatakan sebagai bajingan tolol dan pengecut, atau berani nggak dia mengatakan itu kepada mantan-mantan presiden atau para pejabat tinggi yang nggak berani lah? Ini order, ini kepentingan ya Roky Gerung atas kepentingan orang lain yang dititipkan kepadanya, dan Roky Gerung hanya sebagai alat. Nah, kalau persoalan hukum kita serahkan. Kami punya pengacara. Tadi malam adalah awal 42 ya. 42 relawan sudah menyampaikan sikap, laporan. Dan ini Mbak berbahaya. Roky Gerung dengan pernyataannya memantik ya gerakan nasional, anak-anak bangsa yang menyampaikan reaksi di setiap daerah. Kalimantan hari ini beraksi, saya sudah dengar akan diikuti oleh Sulawesi, akan diikuti oleh Sumatera, akan diikuti oleh beberapa daerah di Jawa. Ya, Jadi ini saatnya hukum harus bekerja, negara tidak boleh kalah ya. Tidak boleh hukum positif negara dikalahkan oleh hukum rimba yang menjadi order dari komprador. Oke, baik. Nah, sekarang kita ingin ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, kalau menurut Bang Benny tadi, di sini adalah bentuk penghinaan, bentuk juga hoax atau berita bohong. Nah, secara konstruksi hukum, apakah ini memenuhi unsur penghinaan terhadap Presiden? Ya, gini Mbak Tisa, di dalam konstruksi hukum itu melihat antara subjek atau objek pekerjaan. Pak Jokowi sebagai presiden atau Pak Jokowi sebagai pribadi. Disinilah kalau Pak Jokowi sebagai presiden itu suatu kritik. Tapi kritik yang juga harus mempunyai data akurat. Tapi kalau Pak Jokowi sebagai pribadi itu tergantung pada Pak Jokowi. Oleh karena itu kita harus bedakan di dalam hukum apakah ini sebagai kritik, apakah sebagai bentuk penghinaan. Nah, Prof. Hipnu melihat ini kritik atau penghinaan? Nah, nanti berdasarkan bukti-bukti yang ada, Mbak, ini tidak cukup hanya penyampaian apa yang disampaikan Pak Roky. Makanya pelapor juga memberikan data-data akurat. Batas mana kritik, batas mana sebagai bentuk penghinaan. Gitu. Ini yang harus dipahami. Oleh karena itu dalam hukum, kalau itu sebagai penghinaan pribadi, maka Pak Jokowi sendiri yang harus melaporkan. Ya. Itu dalam putusan Mahkamah Konstitusi baru. Jadi tidak bisa diwakilkan. Jadi tidak bisa Pak Benny menyampaikan. Malah bisa kalau kuasanya Pak Benny, kuasa dari misalkan Pak Jokowi ini nggak bisa, saya kuasakan itu bisa. Karena kuasa adalah mewakili daripada yang merasa terhina. Nah, disinilah konsep hukum juga harus dipahami dalam hal ini, sehingga permasalahan ini tidak menjadi berlarut-larut. Gitu. Benny, saya ingin fokus dulu tadi dari pernyataannya Prof. Hipnu ya. Prof. Hipnu kan menyampaikan bahwa ini tuh delik aduan. Artinya kalau ada pihak lain yang melaporkan, bukan Presiden Joko Widodo sebagai subjek. Saya juga ingin lakukan kritik kepada Prof. Hipnu ya, Prof. Bukan kita harus bedakan mana kritik, itu mana tidak bisa. caci Anda optimis nggak bahwa laporan ini masih akan bisa diproses oleh polisi? Anda optimis nggak? Kita optimis. Dan ini waktunya Roky Gerung kena batu. Kita lihat. Oke, baik. Sekarang Prof. Hipnu, silakan ditanggapi Prof. Hipnu. Ada sedikit kritikan dari Pak Benny? Betul Pak Benny, betul. Jadi memang kalau memang dirasa memang menyakitkan, disinilah saya kira mungkin Pak Benny mendapatkan kuasa dari, memang hukum kan harus normatif ya, hukum harus normatif ya. Apa yang disampaikan oleh teman-teman itu, sampaikan Pak Jokowi, ngomonglah gitu, atau memberikan kuasa, itu aja, itu bisa. Tapi kalau tanpa Pak Jokowi diem aja, agak sulit Pak. Di satu sisi kami setuju Prof. Di satu sisi kami setuju yang disampaikan oleh Prof. Tapi banyak pendekatan pasal-pasal lain kok yang bisa menjerat Roky Gerung. Hari ini Kalimantan udah bakar-bakaran, ya. Kemungkinan ini akan menjadi pemantik daerah-daerah agar akan menyusul. Kan tidak harus menggunakan pasal sebagaimana yang Prof sarankan.